Aita Latin itu ilmu yang caranya gampang sekali, hanya menepuk-nepuk. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Nah, Oma kali ini ingin berbagi satu keluhan penyakit yang biasanya diderita kaum wanita, yakni sakit lutut. Ya, sakit lutut ini rata-rata sih yang mengalami usia 40 ke atas sebetulnya. Tetapi bisa saja sebelum usia 40 karena ada jatuh atau karena ada kesleo, ya bisa saja terkena. Oke. Nah, penyebabnya memang sakit lutut ini banyak sekali ya. Termasuk misalnya ligamen yang terkilir atau robek misalnya gitu ya. Tulang rawan yang robek bisa saja, atau radang sendi pada tempurung lutut pada keseluruhan sendi lutut itu sendiri ya. Kalau penyebab umum nyeri lutut antara lain ya bisa tegang ya, ada yang tidak bisa ditekuk, ada yang ditekuk sakit sekali pokoknya gitu, atau ada cedera pada meniskus atau bantalan lutut. Lutut itu kalau digambarkan nanti ada bantalannya ya, pada tulang rawan. Nah, sekarang mengenai terkilir atau kesleo. Kalau dari pengalaman Oma ini, kan Oma punya karyawan ya, itu beberapa kali misalnya pas banjir, ada yang karena bersih-bersih kepleset kesleo. Kalau pengalaman Oma nih, kalau mereka habis kesleo terus dibawa ke dukun urut yang tidak profesional, itu rata-rata habis diurut malah bengkak, malah susah jalan atau nggak bisa jalan. Nah, kalau Oma solusinya memang karena Oma mempunyai satu keterampilan tusuk jarum, Oma biasanya tusuk jarum. Itu akan sangat membantu. Tetapi karena masa pandemi corona ini Oma nggak bisa praktek juga ya kalau mau tusuk jarum. Maka Oma bikin video ini, Oma akan ajarkan cara mengatasi kesleo, terkilir atau sakit lutut, cara alaminya. Ya, nanti Oma ajarkan. Yang namanya kesleo itu bisa di lutut, bisa di pergelangan tangan kita atau di siku misalnya, bisa saja itu terjadi ya, atau bahkan di punggung, itu seperti saraf kejepit ya. Bedanya terkilir dengan kesleo ini kalau menurut informasinya, tanda dan gejala keduanya sangat mirip antara terkilir dan kesleo. Kalau terkilir itu rata-rata memar, nyeri sekitar sendi, bengkak, lalu digerakkan sangat terbatas, lalu sulit untuk menggerakkan sendi. Kalau kesleo itu kram, biasanya kram ya, atau spasme otot. Kemudian nyeri sekitar sendi sama, bengkak juga sama. Jadi bedanya hanya kalau terkilir itu memar, kalau kesleo itu kram ya. Apabila tekanan terjadi secara mendadak atau tidak diduga terhadap otot, dapat menyebabkan kesleo atau terkilir. Jadi makanya kalau olahraga biasanya harus ada pemanasan supaya nggak cedera ya. Nah, hal yang lain lagi, kalau misalnya lutut ini bisa terjadi peradangan kronis, kemudian iritasi kronis, tendon dan ototnya. Selain itu, nah ini dia Ancu, selain itu karena berat badan. Makanya kadang-kadang Oma sampai heran gitu, kenapa ya umurnya baru 35 tapi kenapa lututnya sakit? Karena beban berat badan ini yang jadi masalah. Jadi lututnya terlalu menyangga beban yang berat.
Maka Ance, ayo kita tetap langsing tapi sehat ya. Kalau solusi medis, pengobatan diberikan bergantung pada sendi yang mengalami cedera dan tingkat keparahannya. Kalau obat-obatan biasanya sih yang masih ringan-ringan saja dikasih ibuprofen atau acetaminophen misalnya gitu. Kalau terapi tingkat ringan bisa menggunakan es. Nah ini juga tergantung Ancu juga ya. Ada yang percaya digunakan es untuk kompres. Ini memperkecil peluang terjadinya pembengkakan. Ya, itu kalau pakai es. Misalnya pergelangan atau pergelangan tangan atau kaki, ya kalau memang itu parah, yang tahu adalah medis. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya baru rasa-rasa sedikit, segera cepatlah. Kalau dengan solusi tradisional bisa mudah, tetapi kalau sudah sampai bengkak, aduh nggak bisa bergerak begitu ya ke dokter. Kalau misalnya serius itu, jadi cederanya itu serius, jadi sehingga ototnya robek, maka perlu dilakukan operasi. Itu apa boleh buat ya kalau memang sudah serius sekali. Atau bisa juga selain menggunakan cara es tadi, bisa melakukan pemanasan dengan benar kalau waktu olahraga itu ya, misalnya nih olahraga. Bisa juga menggunakan air hangat atau air garam. Itu mengatasi pembengkakan. Ya, air hangat dengan garam. Jadi beda ininya. Kalau bengkak loh ya. Segera kunjungi dokter apabila mengalami hal berikut nih, misalnya tidak bisa berjalan, tidak dapat menggerakkan sendi, sakit pada tulang sendi, dan sampai mengalami mati rasa. Jadi kalau sudah parah ya harus ke dokter. Oke. Nah, nanti kalau ke dokter infokan cederanya ini, jalan ceritanya gimana, apa karena jatuh atau karena saya nggak tahu tiba-tiba saja sendinya sakit, bisa ya. Lalu informasikan kapan itu terjadi, apakah pernah sebelumnya mengalami cedera seperti itu misalnya ya. Jadi harus jelas. Nah sekarang solusi alaminya ini ya. Kalau solusi alaminya biasanya misalnya kesleo atau terkilir tadi ya, bisa menggunakan penyangga. Jadi jalannya pakai penyangga. Gak istirahat. Jadi kalau sudah namanya kesleo jangan terus kemana-mana ya. Istirahatkan. Lalu juga kompres es tadi sudah ya. Lalu solusi alami yang lain sekarang bisa menggunakan perban khusus untuk kesleo. Untuk di apotek ada biasanya. Juga bisa mengkonsumsi pereda nyeri ya, misalnya medis. Nah kalau herbal sebetulnya kita bisa menggunakan rimpang atau empon-empon, bisa juga menggunakan daun-daunan seperti sambiloto, tempuyung, alang-alang, pegagan begitu ya. Daun alpukat itu bisa dijadikan minuman, bisa jadikan obat luar, tinggal dipilih nanti ya. Bisa juga menggunakan madu dan air hangat. Lalu bisa dengan ramuan kayu manis ya. Karena kayu manis ini juga bisa mengatasi radang. Kemudian juga air lemon, minyak kelapa, teh, kunyit juga anti radang, kunyit jahe. Jadi empon-empon itu sangat baik ya, membantu kalau tidak terlalu parah. Nah, sekarang bagaimana cara terapinya? Ya, kalau hanya menggunakan herbal saja rasanya kurang bijak, atau hanya menggunakan obat saja. Yang dari luar kita mesti juga bantuin dengan cara nanti ini Oncu. Oma punya ilmu pengetahuan tentang ilmu sujo. Ya. Beberapa kali Oma ajarkan kepada teman atau kepada pasien yang datang karena kesleo, kalau kita tidak bisa menerapi, kita ajarkan cara terapi kesleo atau lutut terkilir. Ya, jadi bisa dengan cara, kalau yang umum di masyarakat itu dengan menghancurkan kencur misalnya. Kencur dikasih
alkohol bisa ya, dihaluskan lalu ditempelkan di bagian yang sakit. Satu. Kemudian bisa juga dengan minyak panas. Bisa. Lalu bisa dengan terapi sekarang. Gini. Kalau ilmu sujo, ingat lagi sekarang ya, pernah Oma di video-video sebelumnya memberitahu tentang ilmu sujo. Kalau kita menggunakan basic ilmu sujo, ya, tangan ini menjadi klinik dari tubuh kita. Tangan kiri, tangan kanan, ya, bisa menjadi klinik kita. Juga termasuk kaki kiri, kaki kanan. Ya, nah, ringkasnya kalau lutut yang bermasalah, ini gambaran dari lutut ini tercermin di dua jari, nih jari tengah. Kalau yang kelingking dengan jari telunjuk ini refleksi dari tangan kiri, tangan kanan. Kalau ini tengah, jari tengah ini kaki kiri, kaki kanan. Yang begitu juga tangan kanannya, ini refleksi dari kaki kiri, kaki kanan. Kalau sini merupakan refleksi dari tangan kita. Nah, sekarang bayangkan kalau itu lutut kita, kan kita topiknya lutut. Ini posisinya ada di sini nih. Nih. Kalau tangan ini. Jadi lutut itu posisinya di sini nih. Kita bisa terapi dengan cara memutar twist atau ditekan-tekan. Jadi mana yang sakit, ya, itu diulang-ulang nih. Jadi bisa dengan cara begini atau begini atau di twist. Bisa juga dikasih minyak hangat. Ya, ini sangat membantu. Nah, ya. Kalau kakinya yang cedera kiri ya pakai tangan kiri. Kalau kakinya yang cedera, lututnya cedera kaki kanan, ya tangan kanan. Jadi begitu. Tapi misalnya mau dua-duanya di terapi juga boleh. Oke, Ancu. Nah, kalau misalnya dari tangan ini belum hilang sama sekali rasa sakitnya, bisa dibantu di kaki. Nih, kalau di kaki ini refleksi dari lutut tadi ada di jari sini nih. Jari manis ini dengan jari tengah. Ya, ini bisa ditekan-tekan begini. Bisa juga dengan begini. Arah ke bawah. Gitu ya, ditekan-tekan. Oke. Nah, nanti begitu juga dengan kaki kanan. Selain itu, Anjo, ada satu terapi lagi yang bisa diterapkan. Ini kalau ilmu TCM, karena Oma belajar ilmu TCM juga, kita menggunakan ilmu Paitalacin namanya. Paitalacin itu ilmu yang caranya gampang sekali, hanya menepuk-nepuk. Misalnya nih, ini lutut misalnya, ini tinggal ditepuk-tepuk gini. Nanti Oma contohkan ya, bagaimana kita menepuk-nepuk lutut kita. Ya, baik dari lutut di bagian depan, bisa juga dari belakang. Itu memang tidak cuma sekedar tepuk-tepuk-tepuk begini, tetapi diulang-ulang. Boleh sebelum ditepuk-tepuk nanti dioleskan dengan minyak yang hangat. Oke, nanti liatin video Oma bagaimana nepuk-nepuk lututnya. Ya.
semua orang bisa sehat.